one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Braha, mahasiswa dari program studi pendidikan Bahasa Sastra Indonesia tahun 2020. Kali ini saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi mata kuliah keterampilan membaca yang berjudul meningkatkan kecepatan dan keefektifan. Kecepatan membaca dapat ditingkatkan. Saat ini, kebutuhan membaca cepat sudah bukan merupakan hal baru lagi di kalangan masyarakat, baik di kalangan siswa, mahasiswa, maupun umum. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari membaca cepat. Salah satunya, kita bisa membaca dan mengetahui sebuah informasi, baik dari media cetak maupun elektronik dalam waktu singkat. Pesatnya, perkembangan teknologi yang mendorong tingkat kecepatan informasi juga turut mempengaruhi kebutuhan masyarakat dalam membaca cepat. Ada kecenderungan anggapan bahwa seorang membaca lambat tersebut berhubung dengan kecerdasannya. Tidak selalu demikian. Seorang pembaca yang lambat barangkali hanya tidak tahu bagaimana cara membaca cepat, sehingga apa yang dilakukannya tidak efisien. Kecepatan dan pemahaman tersebut dapat ditingkatkan dengan mengetahui metode dan teknik mengembangkan kecepatan membaca, kemudian diikuti oleh latihan yang intensif, serta membiasakan diri membaca dengan cepat. Maka, dalam beberapa minggu bisa dilihat hasilnya. Secara teoritis, kecepatan membaca itu dapat ditingkatkan menjadi 2-3 kali lipat dari kecepatan semula. Kecepatan membaca dengan 100. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam melatih meningkatkan efektivitas kecepatan membaca, yaitu yang pertama, menentukan waktu yang tepat saat mulai membaca. Yang kedua, atur kecepatan membaca Anda atau gunakan kecepatan membaca Anda pada materi penting. Yang ketiga, membaca tangan bergumam tanpa bergumam. Yang ketiga, membaca tanpa bergumam. Yang keempat, melihat sebelum membaca. Yang kelima, menghindari bacaan rangkuman. Yang keenam, hindari membaca ulang. Yang ketujuh, awali. Selain itu, untuk meningkatkan kecepatan membaca dapat dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk saat membaca. Bahwa membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan bukanlah kegiatan yang membosankan, dan teruslah membaca dan membaca. Kedua, hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya, kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Artinya, seorang pembaca cepat yang baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara konstan di berbagai cuaca dan keadaan membacanya. Dalam membaca efektif, seorang pembaca harus prestis dan tanggap agar isi suatu teks bacaan dapat dipahami dengan baik dan mengetahui bahkan dapat menentukan kembali ide pokok bacaan tersebut. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam membaca efektif perlu konsentrasi dan perlu tingkat pemahaman yang tinggi serta membuang hal-hal yang tidak penting dalam bacaan. Yang ketiga, mengukur kecepatan membaca. Membaca adalah kecepatan dalam membaca sesuai dengan pemahaman isi. Oleh karena itu, kemampuan membaca dapat juga ditingkatkan dengan cara penguasaan teknik-teknik membaca efisien dan efektif. Kemampuan membaca ialah kecepatan membaca dan pemahaman isi bacaan. Cara mengukur kemampuan membaca ialah jumlah kata yang dapat dibaca per menit dikalikan dengan persentase pemahaman isi bacaan. Kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat. Apa yang dikembangkan dalam latihan membaca cepat? Yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca sampai 2-3 kali lipat atau dapat mendemonstrasikan membaca cepat sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang kedua, meningkatkan pengalaman terhadap bacaan. Yang ketiga, meluasnya jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang keempat, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca. Yang keempat, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan
membaca. Dan yang kelima, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang menghambat kecepatan membaca. Yang kelima, membaca yang efektif dan membaca yang tidak efektif. Berbicara mengenai keefektifan dalam membaca, maka kita harus mengetahui pembaca seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pembaca yang efektif dan pembaca yang tidak efektif. Yang dikatakan sebagai pembaca efektif bila yang pertama, membaca dengan kecepatan tinggi, biasanya berkisar antara 325 sampai 450 kata per menit atau lebih. Yang kedua, kecepatan membaca bervariasi, bergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Yang ketiga, aspek yang dibaca adalah satuan pikiran, ide atau kata-kata kunci. Yang keempat, sedikit terjadi pergelangan gerak mata atau repetisi, ketepatan selalu akurat tanpa banyak berhenti. Yang kelima, menggerakkan bola mata 3-4 kali pada setiap baris bacaan. Yang keenam, waktu membaca secara fisik diam. Yang ketujuh, makna yang diambil dalam gagasan. Yang kedelapan, membaca dengan sikap aktif, kritis dan kreatif, dan konsentrasi terhadap bahan bacaan sempurna. Yang kesembilan, membaca dipandang sebagai kebutuhan, bukan suatu tugas atau beban. Keperluan atau desakan untuk membaca selalu ada. Dikatakan sebagai pembaca kurang efektif. Dikatakan sebagai pembaca kurang efektif bila membaca dengan kecepatan rendah, umumnya antara 100 sampai 200 kata per menit atau kurang. Membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai cuaca dan kondisi membaca. Kecepatan itu selalu meskipun pada tujuan, bahkan bacaan dan keperluan yang berbeda. Gerak mata diarahkan atau dipusatkan pada kategori kata dan memahaminya secara terputus. Banyak terjadi pergelangan gerak mata atau regresi, menggerakkan bola mata 8-12 kali atau lebih pada setiap baris bacaan.